1 Korintus 8 ayat yang 9 berkata, "Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah." Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus hidup jadi berkat dan bukannya jadi batu sandungan. Mengapa kita tidak boleh jadi batu sandungan? Yang pertama, supaya kita tidak melemahkan iman orang lain. Apakah kita boleh minum anggur? Sebagai orang Kristen, boleh minum anggur enggak? Boleh minum wine enggak? Saya akan jawab dengan fakta kebenaran. Minum boleh, mabuk jangan. Anggur hanya boleh diminum untuk kesehatan, bukan untuk mabuk-mabukan. Jadi biasanya anggur dipakai untuk perayaan. Yang kedua, untuk perjamuan kudus. Yang ketiga, untuk kesehatan. Intinya bukannya boleh atau tidak, tapi kita harus memastikan apapun yang kita lakukan tidak boleh jadi batu sandungan buat orang lain, apalagi sampai melemahkan orang lain. Tapi kalau kita tahu dengan minum anggur di depan orang yang menganggap itu salah, kita akan jadi batu sandungan buat dia. Mengapa kita harus mempertahankan kebenaran kita? Sekali lagi, mengapa kita tidak boleh jadi batu sandungan? Jawabannya adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita harus belajar tidak jadi batu sandungan buat orang lain, karena kita harus tahu betapa besar pengorbanan, harga yang Yesus bayar untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan sampai karena urusan makan minum yang tidak seberapa, kita menggagalkan apa yang paling penting sebenarnya. Apa yang paling penting? Makanan atau keselamatan jiwa-jiwa. Kalau menurut Anda minum anggur itu tidak salah, jangan minum anggur di depan mereka. Karena firman Tuhan mengajar kita bahwa Yesus telah mati buat mereka. Jangan sampai kita justru malah menjadi batu sandungan buat mereka. Firman Tuhan mengatakan jangan lagi kita saling menghakimi. Jangan lagi memperdebatkan, berargumentasi tentang boleh minum anggur atau tidak, boleh makan daging tertentu atau tidak. Mau makan, mau minum, kata Rasul Paulus. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak perlu mempertontonkan kebebasan kita kalau hal itu bisa menjadi batu sandungan bagi mereka. Keselamatan jiwa-jiwa lebih penting daripada makanan kita. Saya percaya bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus jadi berkat. Karena sebagai garam dan terang dunia, hidup kita harusnya memberi dampak yang positif, membawa damai, dan menjadi teladan dan bukannya batu sandungan bagi hidup orang lain. Jangan menjadi batu sandungan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan demi kemurahan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh dipelihara dalam keadaan sehat. Kami dan seisi rumah kami, Tuhan, dalam perlindungan-Mu yang luar biasa. Terima kasih kalau kami boleh bertahan di masa sulit. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Berbicaralah buat kami. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran yang mengajar kami, menuntun setiap langkah kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang jangan menjadi batu sandungan. Saya percaya bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus jadi berkat. Karena sebagai garam dan terang dunia, hidup kita harusnya memberi dampak yang positif, membawa damai dan menjadi teladan dan bukannya batu sandungan bagi hidup orang lain. Mengapa kita tidak boleh jadi batu sandungan? Yang pertama, supaya kita tidak melemahkan iman orang lain. 1 Korintus 8 ayat yang 9 berkata, "Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah." Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus hidup jadi berkat dan bukannya jadi batu sandungan. Bahwa ketika kita tidak jadi teladan bagi hidup orang lain, maka kita akan melemahkan iman mereka. Mungkin Anda akan berkata begini, ngapain pusing omongan orang, hidup-hidup saya. Tapi 1 Korintus 10 ayat 29 berkata begini, "Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu." Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ayat 30, "Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur?" Ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa tentu kita akan protes ketika kita dituntut untuk jadi saksi, ketika hidup kita dituntut jadi teladan, bahwa kita harus memastikan hidup kita jadi terang, jadi berkat bagi orang banyak. Kita akan dengan pongah berkata, hidup-hidup saya, terserah saya. Tapi Rasul Paulus menjawab ini, pastikan kalau kamu makan atau kamu minum, atau apapun yang kamu lakukan dengan hidupmu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya ingin mengupas apa yang Rasul Paulus ajarkan bagi jemaat di Roma tentang bagaimana makanan itu harusnya tidak jadi batu sandungan. Karena hal terbanyak yang kita lakukan adalah makan. Roma 14, judul perikopnya, jangan memberi batu sandungan. Ayat 13 berkata gini, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Ayat 15, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung hanya karena makanan. Jangan saling menghakimi tentang apa yang najis, apa yang tidak. Sesuatu itu najis, kalau orang itu menganggap itu najis, biarkan saja. Bagi Anda yang percaya bahwa di dalam Kristus Yesus semua makanan itu halal, saya mau katakan gini, kita tidak berhak menghakimi orang lain yang menganggap makanan yang kita anggap halal itu haram. Firman Tuhan berkata, jangan sampai kita membinasakan saudara kita hanya karena soal makanan, sementara Kristus telah mati untuk mereka. Firman Tuhan juga berkata dalam Roma 14 ayat yang ke-16, apa yang baik yang engkau miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengajar kita bahwa kita harus menjaga diri kita supaya tidak timbul asumsi yang membuat orang meragukan kemurnian kita. Dikatakan firman Tuhan, apa yang baik yang kamu miliki, jangan biarkan itu difitnah. Nah, masalahnya gini, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, jangan sampai kita tidak berpikir bahwa orang mungkin memikirkan yang sebaliknya. Kita harus mengupayakan bahwa kejujuran kita itu nampak di depan orang. Contoh, saya memesan beberapa merchandise Tangan Pengharapan, entah kaos Positif by YTP atau batik Tangan Pengharapan. Dan ketika saya memesan, staf mengantar memberikannya kepada saya, mereka tentu tidak tahu apakah saya akan membayar atau tidak. Tapi ketika saya transfer ke yayasan, saya sebenarnya sebagai pemimpin tidak wajib memberikan bukti transfer itu kepada staf saya, karena saya pemimpin. Tetapi untuk menjaga supaya jangan sampai staf saya berasumsi bahwa saya ambil merchandise tanpa membayar, saya melaporkan pembayaran saya itu kepada staf saya. Bukan hanya kepada satu, tapi kepada beberapa staf yang saya pastikan mereka tahu apa yang saya ambil, saya bayar. Mungkin ada orang yang berpikir, loh, saya tidak perlu melapor sama kamu, kenapa saya harus melapor sama kamu? Tapi dengar baik, yang namanya manusia itu selalu punya asumsi.
Dan kalau kita tidak mau sampai kemurnian kita diragukan orang lain, kita harus memastikan kita menjaga diri kita sedemikian rupa sehingga apa yang kita lakukan itu nampak di depan orang. Bahwa kita tidak mencuri, kita tidak menipu. Jangan sampai hal-hal yang kita anggap, loh ini bukan urusan kamu, seperti makanan. Kalau saya boleh kasih saran, mungkin ada bagi sebagian orang, bahkan kebanyakan orang umat Kristiani itu boleh makan apa saja. Tapi bagi agama orang lain berbeda. Saya akan cenderung tidak mengupload makanan yang saya makan di sosial media di bulan puasa. Supaya saya tidak jadi batu sandungan buat pemeluk agama lain yang waktu itu sedang berpuasa. Sebenarnya kita hanya perlu menjaga diri kita supaya jangan sampai tindakan kita, apalagi urusan makan minum adalah hal yang paling kecil menurut saya yang patut dipeributkan. Di rumah kami, saya buat satu aturan di mana kalau makanan habis jangan dicari. Boleh bertanya, Mbak ini masih ada nggak? Tapi kalau sudah nggak ada, jangan dicari dan nggak boleh marah. Paling pantang bertengkar urusan makanan. Karena makanan adalah berkat terkecil yang Tuhan sediakan bagi kita. Makan minum itu Tuhan pelihara. Jadi jangan pernah pakai hal yang sepele seperti makanan untuk jadi batu sandungan buat orang lain, karena jiwa orang itu lebih penting bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat 20 berkata, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Nah, saya ingin masuk ke poin yang paling banyak ditanya oleh orang. Apakah kita boleh minum anggur? Sebagai orang Kristen, boleh minum anggur enggak? Boleh minum wine enggak? Saya akan jawab dengan fakta kebenaran. Minum boleh, mabuk jangan. Amsal 20 ayat 1 berkata, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi anggur tidak salah. Yang salah adalah orang yang minum kebanyakan dan menjadi mabuk karenanya. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Boleh nggak kita minum anggur? Tadi saya katakan boleh. Boleh minum, mabuk jangan. Anggur diminum untuk perayaan atau acara khusus. Contohnya pesta pernikahan. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes 2 ayat 1-11 di pernikahan di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, saya percaya Yesus sendiri minum anggur. Untuk perjamuan kudus pun Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur. Kita tahu bahwa dalam firman Tuhan pun di Perjanjian Baru 1 Timotius 5 ayat 23 berkata, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Anggur hanya boleh diminum untuk kesehatan, bukan untuk mabuk-mabukan. Jadi biasanya anggur dipakai untuk perayaan, yang kedua untuk perjamuan kudus, yang ketiga untuk kesehatan, khususnya bagi orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh dan juga gangguan pencernaan. Saya pribadi malah disarankan sama dokter untuk minum sedikit anggur. Karena saya punya masalah dengan pencernaan, saya sering kembung. Dan juga untuk wanita-wanita yang baru melahirkan, biasanya dimasakkan yang namanya ayam arak. Karena anggur memulihkan kelemahan tubuh. Di beberapa negara asing, anggur merupakan sesuatu yang biasa diminum. Biasanya mereka akan minum red wine untuk teman steak, daging-daging merah, dan mereka akan minum white wine untuk seafood, ikan-ikan dan sebagainya. Tapi di Indonesia tentu
anggur merupakan sesuatu yang tidak biasa diminum karena cuaca yang panas. Sementara di luar negeri, untuk udara dingin, mereka terbiasa meminum wine dan tidak mabuk. Menurut saya, hanya Anda yang tahu batas kemampuan Anda untuk minum anggur. Kalau Anda tahu Anda akan mabuk ketika Anda minum lebih dari 1 gelas, sebaiknya jangan minum lebih. Saya pernah menasihatkan sepupu saya yang jauh lebih kecil di bawah saya. Ketika mereka kuliah di Australia, saya katakan gini, teman-temanmu akan mulai ngajarin kamu minum wine karena di Australia dingin. Tapi dengar baik, kalau kamu cerdas, kamu tidak mabuk. Jadi kalau orang cerdas, tidak mabuk-mabukan. Sekali lagi, mengapa kita tidak boleh jadi batu sandungan? Jawabannya adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. 1 Korintus 10 ayat 33 berkata gini, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ayat ini bukannya maksudnya Rasul Paulus berusaha menyenangkan hati manusia, mencoba berkenan kepada manusia, tapi Rasul Paulus menjaga supaya dia tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Banyak hamba Tuhan yang berkata, terserah, uang-uang saya, hidup-hidup saya, gereja-gereja saya, kamu mau apa? Tapi ternyata Rasul Paulus berkata begini, bahwa sebagai hamba Tuhan, kita punya tanggung jawab melayani kepentingan orang banyak. Untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga, kita harus menjaga diri kita. Memastikan bahwa apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita jadi batu sandungan. Kita menjaga tingkah laku kita. Contoh, sebagai hamba Tuhan, seburuk apapun pernikahan yang kita harus lewati, kita harus bisa menang dan pulih demi kepentingan orang banyak. Kalau sebagai pemimpin kita nggak bisa menjadi saksi apa yang kita mau ajarkan bagi generasi. Leadership is about serving many. Kepemimpinan bicara soal melayani orang banyak. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Yesus mengajarkan bahwa dirinya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kepemimpinan bukan bicara soal kenyamanan, tapi keteladanan. Bagaimana sebagai pemimpin kita harus melayani kepentingan orang banyak. Bahwa setiap keputusan hidup kita akan mempengaruhi hidup banyak orang. Bahwa tindak tanduk kita, perilaku kita, kata-kata kita akan ditiru, didengar, dan akan berdampak buat hidup banyak orang. Sebagai pemimpin, bukan lagi tentang kepentingan kita, tetapi tentang apa yang terbaik untuk kepentingan orang banyak. Yesus memberikan teladan bahwa untuk mengikut Kristus, kita harus belajar menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikut Dia. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mengerti bahwa arti kekristenan adalah kemiripan dengan Kristus, Christ-likeness. Kata Kristen itu berasal dari bahasa aslinya Christos, yang artinya the image of Christ. Menjadi seorang percaya, menjadi seorang pengikut Kristus, kita dituntut untuk menjadi teladan bagi orang banyak. Memastikan bahwa kita hidup seperti Yesus. Memastikan bahwa kita menghidupi kebenaran. Menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Pekerjaan kerajaan sorga itu bukan tentang kepentingan kita, tapi kepentingan orang banyak. 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Intinya bukannya boleh atau tidak, tapi kita harus memastikan apapun yang kita lakukan tidak boleh jadi batu sandungan buat orang lain, apalagi sampai melemahkan orang lain. 1 Korintus 8 ayat 8 bilang begini, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan.
Ayat 9 berkata, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saya ingin share dengan teman-teman yang menghidupi paradigma baru. Kita yakin bahwa di dalam Kristus tidak ada yang haram. Yesus mengajarkan bahwa yang menajiskan orang adalah apa yang keluar dari mulutnya, bukan apa yang masuk ke mulutnya. Tapi dengar baik. Saya belajar di ayat ini dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-11 dikatakan gini. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan jadi batu sandungan bagi saudaraku. Saya tertegun membaca ayat di mana ditulis yang untuknya Kristus telah mati. Kita harus belajar tidak jadi batu sandungan buat orang lain, karena kita harus tahu betapa besar pengorbanan, harga yang Yesus bayar untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan sampai karena urusan makan minum yang tidak seberapa, kita menggagalkan apa yang paling penting sebenarnya. Apa yang paling penting? Makanan atau keselamatan jiwa-jiwa. Roma 14 ayat 15 bilang, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makanan, karena Kristus telah mati buat dia. Bukan tentang boleh atau tidak, tapi banyak kali kita terlalu pongah untuk berkata hidup-hidup saya. Dan kita mentertawakan paradigma orang lain yang kita bilang kuno, terbelakang, ketinggalan zaman. Dan kita berkata kita orang-orang yang lebih ngerti kebenaran. Lalu kita tidak jaga perasaan orang, kita tidak peduli pandangan orang. Firman Tuhan mengajarkan bahwa yang menajiskan orang itu apa yang keluar dari mulutnya, bukan apa yang masuk ke mulutnya. Ini sebuah paradigma yang saya yakin banyak orang percaya dengan paradigma baru, berani makan apa saja dan minum apa saja karena ayat ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan supaya jangan sampai karena urusan makan dan minum kita jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai karena kebebasan kita nggak jadi teladan dan melemahkan iman-iman orang-orang yang lemah. Dan sebaliknya firman Tuhan juga berkata jangan sampai kita mempercakapkan pendapat orang-orang yang lemah imannya. Sebaliknya memastikan hidup kita jadi teladan bagi mereka. Saya percaya bahwa setiap jiwa itu berharga bagi Allah. Jangan sampai karena pengetahuan paradigma kita menyamaratakan pandangan kita untuk orang banyak. Atau memaksakan pandangan kita untuk diterima oleh orang lain. Saya punya teman-teman yang sering posting minum wine di sosial media. Saya tidak ingin menghakimi, tapi sekiranya saya boleh memberi nasihat. Sebagai pemimpin di tengah-tengah jemaat, kita dituntut untuk jadi teladan. Tidak semua jemaat umat Allah itu kedewasaannya sama. Ada mungkin orang-orang yang baru lahir baru. Mungkin ada orang-orang yang percaya bahwa seharusnya hamba Tuhan tidak boleh minum anggur. Pendapat masing-masing orang berbeda dan kita nggak bisa menyenangkan mereka. Saya tahu itu. Tapi firman Tuhan berkata kita nggak boleh jadi batu sandungan bagi mereka dan jangan sampai kita memanfaatkan kebebasan kita dan tidak jadi teladan bagi mereka. Jadi apa yang saya ingin sarankan? Kalau Anda percaya bahwa minum anggur itu tidak dosa, karena Anda bilang sama saya, kan Hendy bilang minum boleh, mabuk jangan. Kalau Anda menganggap minum anggur itu sah-sah saja, silakan saja. Tapi kalau boleh, tidak usah dipublikasikan atau diposting di sosial media. Karena mungkin itu akan jadi batu sandungan buat orang percaya, atau bahkan menjadi membuat iman-iman orang lemah, dan bahkan mungkin membuat orang tidak percaya lagi kepada firman Allah. Satu pelajaran penting bahwa orang-orang yang belum kenal Tuhan,
Mereka dulu biasa, minum, mabuk itu bagi mereka biasa. Tapi setelah mereka kenal Tuhan, mereka berpikir seharusnya anak-anak Tuhan gak boleh mabuk. Harusnya anak-anak Tuhan itu gak boleh minum-minum seperti itu. Apa yang terjadi ketika mereka melihat para pelayan Tuhan, para pemimpin di gereja duduk dan minum-minum? Mari bijaksanalah. Kalau Anda anggap Anda dewasa, Anda pasti mengerti bahwa kepemimpinan bukan bicara soal kenyamanan, tapi keteladanan. Bahwa kita seharusnya menjaga jangan sampai kebebasan kita salah gunakan, dan kita tidak jadi contoh buat orang lain, bahkan melemahkan iman orang. Firman Tuhan berkata bahwa jiwa-jiwa lebih penting daripada makanan kita. Bukannya boleh atau tidak kita minum anggur. Tapi kalau kita tahu dengan minum anggur di depan orang yang menganggap itu salah, kita akan jadi batu sandungan buat dia. Mengapa kita harus mempertahankan kebenaran kita? Kalau menurut Anda minum anggur itu tidak salah, jangan minum anggur di depan mereka. Karena firman Tuhan mengajar kita bahwa Yesus telah mati buat mereka. Jangan sampai kita justru malah menjadi batu sandungan buat mereka. Firman Tuhan mengatakan jangan lagi kita saling menghakimi. Jangan lagi memperdebatkan, berargumentasi tentang boleh minum anggur atau tidak, boleh makan daging tertentu atau tidak. Mau makan, mau minum, kata Rasul Paulus, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak perlu mempertontonkan kebebasan kita kalau hal itu bisa menjadi batu sandungan bagi mereka. Keselamatan jiwa-jiwa lebih penting daripada makanan kita. Roma 14 ayat 1 berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Sudah, jangan sibuk bicara soal siapa yang lebih benar. Boleh minum anggur atau tidak, boleh makan ini atau tidak. Tapi mari pastikan hidup kita jadi teladan. Jangan sampai kita mengorbankan iman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena Yesus telah mati buat mereka. Dan kita harusnya menjaga jangan sampai kebebasan kita membuat iman mereka lemah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang mengajar kami kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Tolong kami untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Memastikan hidup kami jadi terang Tuhan. Supaya apapun yang kami pegang tidak difitnah orang. Supaya nyata kebenaran-Mu di dalam kami. Dan nama-Mu selalu dipermuliakan melalui hidup kami. Oleh anugerah-Mu mampukan kami.